Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jibral di channel Dialektika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu isu yang lagi hot, yang mana hotnya nggak hanya di Indonesia, tapi hotnya juga di berbagai negara yang membuat negara-negara lain ini merasa panik ya. Apa itu? Kita bakal bahas virus corona yang disebut juga COVID-19. Kenapa COVID-19 ya? Yang pasti bukan, kalau misalkan Seventeen itu nama band ya. Nah, kalau misalkan COVID-19 ini menurut sepemahaman saya, kenapa sih 19, kenapa sih 19? Mungkin karena awal mulanya si virus ini keluar itu di tahun 2019 Desember. Nah, menurut data nih, ada kurang lebih 2.465 orang yang meninggal dunia dan juga telah menjangkit 30 negara. Nah, lalu bagaimana sih keadaan di sana sebelum terjangkitnya virus corona, bahkan sesudah ada wabah virus corona itu menyebar? Nah, reaksi masyarakat dan respon pemerintahan Cina itu seperti apa sih? Nah, di sini kita akan kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu adalah seorang mahasiswa program doktoral di Tianjin University yang namanya Kang Ahyar, yang mungkin nanti akan sharing pengalaman dengan kita, menceritakan bagaimana sih penanganan yang sudah dilakukan pemerintah Cina dan mungkin akan diperbandingkan dengan pemerintahan di Indonesia seperti apa. Yuk, kita tunggu aja, stay tune di channel Dialektika. Oke, dengan Bang siapa? Ahyar. Oke, dengan Bang Ahyar ya. Nama lengkapnya siapa nih? Ahyar Al-Rashid. Ahyar Al-Rashid ya. Jadi saya panggilnya Ahyar aja. Ahyar boleh. Oke, saya panggilnya Kang Ahyar. Kang Ahyar ini dengar-dengar sedang mengambil studi doktoral di Tianjin University. Iya, betul. Hebat sekali. Sekarang usianya berapa? Saya 28 tahun. Usianya 28 tahun, masih sangat muda nih, teman-teman. Oke, karena Akang ini kuliah di Tianjin University di Cina sana. Ya. Sekarang ini kan sedang merebak virus corona ya. Betul. Nah, saya pengen tanya nih, suasana yang terjadi pada saat diberitakan penyebaran virus corona itu, suasananya tuh kayak gimana sih di Cina itu? Kalau saya waktu itu saya kurang tahu karena saya waktu itu pulang tanggal 5 Januari. Oke. 5 Januari saya pulang sampai sini tanggal 6 Januari. Karena memang bertepatan dengan libur musim dingin, libur semester lah. Kalau di sini kan sama waktunya waktu itu, dan teman-teman saya di kampus juga yang di Tianjin ya, itu selesai kuliah rata-rata pulang seminggu kemudian di tanggal 12. Jadi saya pulang seminggu sebelum teman-teman yang lain pulang, karena memang kalau doktoral kan ujiannya sedikit ya. Kalau teman-teman S2, S1 kan lebih banyak. Jadi baru saya pulang duluan. Nah, kalau pengamatan saya kurang tahu, tapi saya dapat info dari berbagai macam sumber lah, kira-kira gitu. Itu sih. Oke. Nah, untuk penanganan wabah virus corona ini nih di Cina itu bisa diceritain nggak seperti kayak gimana sih? Kalau di Tiongkok sendiri, penanganan virus corona memang kalau saya lihat pertama negara Republik Rakyat Tiongkok itu kan memang menganut sistem pemerintahan yang beda lah dengan di Indonesia. Yang pasti mereka kalau bahasa lainnya menggunakan sosialisme ala Tiongkok kan sistemnya. Jadi betul-betul negara itu powerful dalam mengomandoi dan juga mengkondusivitaskan menciptakan kondusivitas di masyarakat gitu. Jadi kalau penanganan sendiri ya kayak misalkan
terkait dengan membangun rumah sakit dalam waktu 10 hari itu Iya, betul. betul. Terus yang kedua, mereka menjadikan stadion-stadion yang biasa difungsikan untuk arena olahraga itu dijadikan rumah sakit untuk menangani ini, rumah sakit sementara gitu ya, itu betul. Terus kayak mereka itu masyarakat di kota Wuhan khususnya itu diisolasi, itu betul. Terus juga untuk masyarakat yang berada dalam rumah, mereka kan rumahnya itu rumah susun ya, rumah tingkat ke atas. Jadi di setiap itu tuh mereka sediakan petugas-petugas yang menjaga, kayak misal petugas itu juga selain untuk menjaga aliran keluar masuk manusia, tapi juga mereka juga bisa untuk diminta tolong, kayak misal yang di rumah ternyata sakit perut, sakit apa, minta tolong dibelikan obat, akhirnya mereka yang pergi gitu. Terus juga setiap kepala keluarga itu diberikan waktu untuk keluar belanja bahan makanan seminggu itu dua hari, minggu itu 2 hari ya, jadi bergilir lah, ada jadwal ya itu. Terus juga tentara-tentara juga diturunkan untuk secara cepat membantu lah untuk masyarakat gitu. Oke. Nah kalau misalkan menurut Kang Ahyar sendiri, tindakan-tindakan upaya yang dilakukan Tiongkok ini sudah efektif belum sih, efisien nggak gitu? Ya menurut saya efektif dan efisien, karena sekarang juga di Tiongkok itu yang saya tahu di aplikasi WeChat itu ada salah satu aplikasi yang mengupdate kondisi orang yang terjangkit berapa, orang yang dicurigai berapa, orang yang sembuh berapa, itu bisa diupdate sama kita setiap waktu. Itu sekarang itu di Tianjin sendiri, khususnya kota saya, itu sudah 0 penambahan orang yang terjangkitnya. Kalau biasanya di waktu awal-awal kan tiap hari nambah 2, nambah 3, nambah 5, nambah 10, sekarang udah 0, alhamdulillahnya udah 0. Jadi menurut saya ya ini udah ke arah anti klimaks lah, pemerintah Tiongkok udah bisa mengatasi gitu. Oke. Berarti menurut Kang Ahyar sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok itu sudah efektif dan efisien. Iya betul. Nah sekarang kita akan coba perbandingkan dengan penanganan virus di Indonesia. Nah pada awalnya kan Indonesia ini selalu mengelak ya bahwa tidak ada satu orang pun WNI yang terkena positif virus corona. Sedangkan menurut penelitian dari Harvard menyatakan dengan metode studi lintasnya, dia mengatakan bahwa mungkin Indonesia ini harus sudah terjangkit 1 atau 2 orang yang terkena positif corona. Dan di samping itu kalau kita melihat peta geografis, Australia ini sudah terkena virus corona, sedangkan Indonesia itu mungkin nggak terlalu jauh dengan benua Australia ini. Nah, apakah mungkin virus ini bisa melewati begitu saja gitu? Nah, itu gimana nih tanggapan Kang Ahyar? Kalau menurut saya sih, saya merujuk apa yang disampaikan Pak Ahmad Yuryanto ya, kalau saya tidak salah namanya, dari yang ditunjuk pemerintah untuk jadi jubir terkait dengan COVID-19 ini dari Kemenkes. Jadi dia kan mengatakan bahwasannya virus itu di negara yang tropis kayak gini dengan suhu yang cenderung stabil dan lembab dan kehangatannya kayak gini, itu cenderung hanya bertahan 5-15 menit kalau di luar gitu. Jadi kan namanya virus itu dia hidup dengan inang, jadi dia itu numpang hidup ke sel-sel manusia yang hidup gitu kan. Nah jadi kayak misalkan jadi dia hidup di dalam tubuh manusia dan menular antar manusia virus apapun yang disampaikan oleh Bapak Jubir itu kan. Kalau misalkan kita bersin batuk, dari sebagian sel kita tuh keluar dan di situ ada virusnya kan gitu, terus bisa menular antar manusia. Makanya kenapa yang pakai masker itu adalah yang sakit ya, karena supaya si sel yang keluar ketika batuk atau yang flu itu tidak keluar, karena disebutnya tuh sekarang droplet itu kan, droplet yang bisa menyebar masuk ke mulut orang lain gitu. Paling mungkin kalau kata Pak Jubir itu droplet itu paling mungkin terlempar 1 meter, jadi kemungkinan ya yang terkena ya orang yang di dekatnya gitu, apakah lagi ngobrol atau lagi di bis atau di angkutan umum gitu kan. Nah makanya menurut saya sih kenapa tadi Indonesia itu baru sekarang kena virusnya. Pertama ya ini diakibatkan oleh suhu, karena kalau saya lihat di Tiongkok sendiri
itu suhunya waktu saya pulang itu di angka -5 sampai -10 derajat. Sekarang juga itu masih di angka 5 sampai 12 derajat. Iran yang banyak juga yang terjangkit itu sama. Saya sempat searching di Google suhu di Iran berapa sih, ternyata sama di angka 8 sampai 12. Apalagi Italia kan gitu ya. Mungkin ini juga diakibatkan karena suhu yang dingin gitu. Ya gitu. Kenapa penyebarannya tidak semasif yang ada di negara lain di Indonesia. Contoh aja Singapura juga kan cuma sedikit ya. Betul. Kalau nggak salah cuman berapa ya? Tapi sembuh semua kan. Tapi terlepas sembuh semua, kita lihat Singapura itu kan aliran arus orang negara yang tingkat mobilitasnya tinggi, aliran arus orangnya, tapi juga kan sedikit. Nah mungkin juga bisa jadi karena Singapura kan suhunya cenderung sama kayak di Indonesia gitu ya, panas gitu. Itu aja sih menurut saya. Oke, nah sejauh ini nih menurut Kang Ahyar sendiri terkait dengan penanganan virus yang positif Corona ini beredar di Indonesia, menurut Kang Ahyar sendiri penanganan pemerintah saat ini seperti apa sih pendapatnya gitu? Iya, pertama saya katakan untuk pemerintah Indonesia sekarang penanganannya menurut saya untuk sekarang ya dikatakan cukup efektif karena memang sudah ada protokol. Pemerintah bilang protokol ini mengacu ke cara-cara menangani wabah yang dirumuskan oleh WHO. Saya pikir ini sudah efektif, kayak misal diisolasi 2 orang, bahkan sekarang jadi 4 orang ya katanya. 4 orang diisolasi lagi. Terus juga bagaimana masyarakat untuk diimbau untuk tidak panik, lalu juga mengikuti ada hotline-nya. Ya menurut saya cukup sigap lah pemerintah Indonesianya untuk ke depan gitu ya. Kalau menurut saya perlu ada penambahan efektivitas dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi wabah gitu. Karena kalau saya kebetulan studinya di urban planning, kalau saya menyoroti dari sisi urban defense, pertahanan kota. Jadi gimana sih sebuah kota itu didesain dari sisi pertahanan, karena kan pemerintah itu wajib menjaga kesejahteraan keselamatan warganya. Nah gimana sih cara mengatur itu, karena ke depan juga kan kemungkinan ya ini menjadi hikmah lah bahwa wabah ini bukan tidak mungkin terjadi lagi di depan gitu. Artinya kesiapan kita tuh bukan hanya kesiapan menghadapi perang, civis pacem parebellum kan kalau kata orang mengatakan kan, saya lupa yang ngomongnya siapa. Jadi kita harus siap menghadapi perang kan, intinya gitu. Yang disampaikan juga oleh Pak Menhan waktu rapat dengar pendapat di DPR. Kayak misal, jadi si kota itu bagaimana sih, pertama dari sisi SDM, bagaimana sih soliditas pemerintah dari tingkat presiden sampai tingkat RT. Kan sebenarnya yang begini untuk menyelamatkan warga kan harus siap sampai tingkat RT. Tingkat RT itu gimana sih dia menyiapkan langkah-langkah untuk menyelamatkan warganya. Lalu yang kedua, di negara-negara pasti ada yang namanya objek vital, lalu juga ada yang namanya tempat-tempat kerumunan masyarakat. Nah, gimana sih caranya kita untuk menyiapkan hal itu? Misalkan gimana sih didesain sebuah wilayah itu misalkan untuk menghadapi yang namanya tragedi kebakaran atau tragedi. Selama ini kan bicara bencana ya, kebencanaan, kebanyakan gempa ya kan, untuk gempa apa ternyata wabah juga pengaruh loh gitu, mengancam juga loh. Nah ini juga harus siap. Jadi pertahanan itu dari sisi kebencanaan, pertahanan fisik, pertahanan wabah, yaitu harus siap gitu dari sisi itu, dari kota sendiri gitu. Oke, kalau menurut Kang Ahyar sendiri nih penanganan yang ada di Indonesia saat ini itu udah efektif belum? Ya menurut saya sih efektif sih, tapi menurut saya dari sisi preventif pencegahan sih belum. Tapi kalau untuk mengatasi saya pikir pemerintah udah cukup cepat lah, semua energi udah tercurah ke soal wabah ini gitu. Jadi kalau ke depan saya pikir preventif pencegahan perlu dipikirkan bagaimana urban defense, pertahanan kota ini betul-betul diatur dan di setup sedemikian rupa gitu untuk bisa menyelamatkan masyarakat khususnya gitu. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang bagaimana sih penanganan wabah virus corona di Cina dan juga di Indonesia. Dan ternyata kesimpulan menurut Kang Ahyar ini adalah sejauh ini masih efektif dan efisien. Nah,
Sekarang kita bakal bahas tentang dari mana sih asal muasal virus corona ini berasal. Karena kita tahu bahwa menurut media berita si virus corona ini menyebar dari salah satu hewan buas yang yaitu kelelawar ya kalau nggak salah. Nah itu menurut Kang Ahyar sendiri itu kayak gimana sih? Karena kan kita tahu bahwa budaya di Cina ini sering memakan makanan hewan-hewan buas yang bertaring gitu. Iya kalau menurut saya sih ya saya juga baca ya terkait itu. Kalau menurut saya secara pribadi ya saya merasa tidak yakin bahwa itu dari makanan hewan-hewan itu gitu ya, karena menurut saya sih orang-orang di sana katakanlah di Wuhan sana udah mengkonsumsi makanan itu udah sejak bertahun-tahun lamanya kan gitu, ataupun di Indonesia sendiri di Sulawesi Utara juga sama. Jadi menurut saya agak tidak masuk akal kalau ternyata ini dari hewan-hewan tersebut gitu. Entahlah, mungkin bisa jadi sih kalau misalkan ada yang memasukkan virus baru ke hewan tersebut, atau itu bisa jadi, cuman saya sih nggak yakin secara alamiah gitu ya dari hewan itu berasal virus-virus itu gitu. Itu sih yang saya yakini, tapi dari mananya saya kurang tahu dan tidak bisa menjustifikasi itu aja. Oke. Berarti Mas Ahyar sendiri belum terlalu yakin ya. Si penyebaran virus ini karena memang budaya dari orang-orang Tiongkok yang mengkonsumsi hewan-hewan buas seperti itu. Ya betul. Nah kalau saya pengen tanya nih Mas Ahyar ini kan agak gemuk ya, badannya mungkin kayaknya doyan makan juga. Sangat doyan makan. Nah saya pengen tanya nih, ketika Kang Ahyar jalan-jalan di kota-kota Cina itu, Kang Ahyar sendiri ngelihat nggak sih ada masyarakat Cina yang makan memang hewan-hewan seperti ini gitu? Enggak sih, saya di Tianjin terus ke Beijing nggak pernah lihat ada orang Tiongkok gitu ya makan makanan itu. Entahlah, mungkin ada tempatnya khusus yang memang jual, saya nggak tahu. Tapi setahu saya jalani kehidupan 6 bulan di sana, nggak ada tuh saya lihat gitu, itu aja. Yang di Tianjin itu nggak ada. Oke. Kalau misalkan Kang sendiri di sana di asrama. Di asrama ya. Asrama, tinggal di asrama. Penyajian makanannya tuh kayak gimana? Di sana sih pertama di asrama sendiri setiap lantai itu selalu ada dapur untuk kalau kita mau masak itu bisa masak sendiri. Tapi kalaupun enggak, di dalam lingkungan kampus itu ada kantin sampai 5 kantin, dan itu buka dari pagi, siang sampai makan malam, dan itu memang nyediain makanan-makanan yang menurut saya biasa aja gitu, makanan-makanan normal. Bahkan ada satu kantin yang memang untuk makanan khusus, makanan halal gitu. Jadi dan itu biasa aja, nggak ada menu-menu yang ekstrim gitu ya, kayak kelelawar gitu, nggak ada gitu. Itu ya. Oke, nah sekarang kita bakal mencoba membahas sedikit nih tentang teori konspirasi ya. Mungkin kita sama-sama tahu film The Simpsons ya. Nah, film The Simpsons ini disinyalir bisa meramalkan apa yang akan terjadi di depan. Salah satunya itu adalah gedung WTC. Terus yang berikutnya adalah pemilihan Donald Trump dan dia berjalan di eskalator. Nah, di film The Simpsons juga udah ditayangkan pada waktu itu ada suatu virus flu yang berasal dari Jepang mungkin ya. Nah, ini mungkin secara implisit memberikan isyarat bahwa virus tersebut memang ada gitu dan sedang ramai diperbincangkan sekarang. Nah, menurut Kang Ahyar sendiri, gimana nih tanggapan Kang Ahyar tentang film The Simpsons dan teori konspirasinya gitu? Ya, kalau saya sih tanggapan saya terhadap film itu ya saya juga cukup terkejut ya, termasuk juga virus itu kan namanya sama ya, corona. Di film The Simpsons itu saya sih cukup terkejut, termasuk juga yang kematian Kobe Bryant kan juga di situ disampaikan helikopter helikopter gitu. Tapi ya saya sih nggak mau menyangkut pautkan terkait film itu dengan penyebab ya ada kondisi wabah virus hari ini gitu, karena saya juga tidak mau justifikasi. Tapi yang pasti kalau saya berpandangan bahwasannya di luar itu bahwasannya virus ini harus kita jadikan hikmah, bahwasannya ternyata ini jadi satu stress test menurut saya. Jadi tes untuk menghadapi kondisi tekanan saat ini.
kira-kira negara siap atau enggak, negara dikasih kondisi begini sejauh apa kesiapannya. Nah jadi harus ada evaluasi. Oh berarti kita harus perbaiki sisi A B C D E nya untuk menghadapi kondisi serupa di masa depan. Karena kan kalau menurut saya, ya menurut literatur yang saya baca juga, tanda kutip perang ke depan juga selain bukan hanya peperangan fisik gitu, bukan hanya peperangan fisik dari sisi fisik gitu ya, militer dan segala macam, tapi kan udah bergeser, selain ada perang secara cyber, lalu juga perang secara ekonomi. Nah ternyata ada juga loh wabah kayak gini gitu yang harus dipersiapkan. Saya bukan menjustifikasi bahwa ini akan menjadi ini adalah sebuah alat perang, bukan, tapi ke depan juga ini juga bisa terjadi gitu maksud saya tuh. Karena kan semua kan sudah tahu, sudah banyak dengar senjata biologis, pemusnah massal. Kayak gimana sih, kan kita nggak pernah tahu ya kayak gimana sih senjata biologis tuh yang sering didengung-dengungkan. Loh ternyata sekarang ada wabah gitu. Oh berarti inilah bentuk nyata secara ada suatu wabah yang memang menyerang secara biologis ke arah menyerang manusia gitu kan. Ya bisa ya baik juga kan kalau misalkan kita jadikan ini menjadi simulasi gitu loh, bahwasannya oh ternyata kayak gini loh wabah yang menyerang manusia tuh, berarti kita harus persiapkan. Siapa tahu khawatir di depan ada kejadian serupa wabah ataupun tanda kutip perang. Karena kan Rasulullah kan bilang orang yang lebih baik hari ini lebih baik dari hari kemarin udah orang yang beruntung kan gitu. Nah jangan sampai kita jadi orang yang merugi, udah tahu kondisinya bisa kayak gini kita nggak nyiapin apa-apa lagi gitu ke depan. Itu aja. Berarti hikmah yang bisa diambil dari si virus corona ini menurut Kang Ahyar adalah salah satunya kita bisa lebih memprepare ya. Ya, prepare. Lebih prepare dan antisipasi bahwa takutnya di depan sana ada banyak wabah-wabah mungkin ya. Betul. Yang lain yang harus diantisipasi. Betul sekali. Karena sampai pada saat ini juga teman-teman, si virus corona ini belum ditemukan vaksin penawarnya. Oke, Kak. Ya, siap. Tadi di sesi pertama kita udah membicarakan penanganan wabah ya, baik di Cina dan juga di Indonesia. Nah di sesi kedua tadi kita udah bicara asal muasal si coronavirus ini ya, dan juga kita sedikit menyinggung teori konspirasi dari film The Simpsons. Ya. Nah di segmen ketiga ini saya ingin bertanya pada Kang Ahyar terkait dengan perekonomian Cina saat ini. Nah, kalau misalnya kita lihat pada saat pemberitaan virus corona ini menyebar luas, dan di sana kan terjadi di masyarakat itu panik buying ya. Orang-orang tuh pada langsung ngambil makanan, mie instan dan lain sebagainya. Dan itu pun tertular di Indonesia. Kalau misalkan lihat berita hari-hari sebelumnya, melihat bahwa ada satu toko yang memang benar-benar habis si barang-barangnya itu karena isi panik buying itu tadi nih. Nah, menurut Kang Ahyar sendiri melihat fenomena seperti ini, tanggapannya seperti apa sih? Yang menurut saya pertama wajar sih kalau masyarakat itu panik ya untuk hari-hari pertama gitu. Karena ya namanya juga kita masyarakat nggak pernah ngalamin kayak gitu. Mungkin kalau kita membayangkan kita ada di posisi mereka ya, posisi di Tiongkok pertama pasti panik. Tapi selanjutnya ya kalau saya lihat sih udah nggak ada lagi kepanikan baik di Tiongkok maupun di Indonesia. Sekarang juga saya lihat udah cenderung orang normal. Selain memang ada himbauan dari pemerintahnya juga sudah melakukan hal-hal yang nyata. Jadi masyarakat juga oh ya udah kita merasa lebih aman mungkin kan gitu. Apalagi di Tiongkok dan juga di Indonesia kemarin. Kalau di Tiongkok kan apalagi di Tiongkok gitu yang memang betul-betul pemerintahnya itu powerful gitu. Kayak misal mereka bisa mengatur masyarakatnya, bisa mengatur medianya. Kalau sekarang kan kita juga disuguhkan oleh berita-berita hoax kan gitu. Jadi yang bikin tambahan masyarakat menjadi resah kan gitu. Nah makanya, tapi sih saya lihat sekarang udah enggak sih di Indonesia. Kalau mungkin Kang Jibral juga bisa lihat kan nggak begitu heboh gitu kayak pertama-pertama. Oke. Kalau misalkan keterkaitannya ekonomi Cina nih dengan Indonesia dengan negara-negara lain itu dampak signifikansinya apa sih Kang gitu? Ya pertama sangat signifikan karena Tiongkok sendiri menurut data yang saya dapat itu kan menguasai 41% menguasai perdagangan di Asia, 34% menguasai perdagangan di dunia. Dengan Indonesia sendiri
16% ekspor Indonesia itu ke Tiongkok, lalu 29% impor Indonesia itu dari Tiongkok. Jadi ini angka yang sangat tinggi ya. Jadi ya pasti sangat berpengaruh. Kayak misal di Hyundai sendiri, pabrik Hyundai contoh di Korea Selatan itu manufakturnya suku cadangnya itu kan dari Tiongkok. Nah sekarang tuh cenderung melambat, bahkan cenderung vakum gitu. Lalu yang kedua juga kayak ada pabrik jeans di Bangladesh, itu bahan bakunya tuh dari Tiongkok, sama cenderung melambat dan berhenti. Bahkan industri manufaktur di Indonesia juga katanya diprediksi Maret 2020 kalau kondisi ini nggak teratasi atau bahkan ya tidak ada solusi lain, ya sama cenderung bisa sangat melambat atau bahkan bisa ya berhenti dulu lah gitu. Tapi ya semoga ini semua reda dan atau ada solusi lain gitu, itu aja. Ya amin. Ya karena ya dari data yang tadi sebutkan bahwa Cina ini memiliki peran sentral yang besar dalam dunia perekonomian baik di Asia dan juga dunia. Ya betul. Nah kalau misalkan kan Kak Ahyar ini mengambil program doktoral ya di Tianjin University. Nah, bagaimana sih kebijakan lembaga pendidikan terkait dengan menghadapi virus corona yang sekarang ini? Apakah semuanya jadi diliburkan atau seperti apa? Semua diliburkan. Setahu saya semua diliburkan. Kalau saya sendiri kemarin sempat ketemu salah satu wartawan dari CRI, China Radio Internasional di Indonesia, anaknya juga libur. Yang kedua, tapi Tiongkok mempersiapkan antisipasi dengan kuliah online. Jadi sudah mulai kuliah. Jadi kan waktu masuk itu harusnya tanggal 17 Februari kemarin. Tapi karena kayak gini jadi masih libur di rumah. Tapi pembelajaran tetap jalan dengan kuliah online. Kayak anaknya salah satu wartawan itu anak SD sekolah online, belajar online. Kita juga sama. Jadi ada salah satu aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan yang udah aplikasi itu juga dari Tsinghua University. Itu juga untuk membantu pembelajaran online kita. Kita registrasi di situ, terus tatap muka dengan dosen di situ. Jadi memang negara Tiongkok itu siap dari berbagai macam aspek. Itu menurut saya ya ini satu hal yang perlu kita tiru dan pelajari. Kayak misal coba kembangkan bagaimana kuliah online, lalu juga yang lain tadi bagaimana sih sistem-sistem yang lain gitu untuk bisa menunjang ketika memang ada kondisi-kondisi kayak gini gitu. Ya, ini kan termasuknya adalah kondisi-kondisi yang tidak terduga ya. Ya betul. Dan menurut Kak Ahyar si Tiongkok ini mampu untuk mengatasi lah ya. Mampu. Sejauh ini mampu. Kalau saya juga lupa tadi juga yang mau saya sampaikan. Jadi saya penasaran, mungkin Tiongkok sekarang lagi sibuk untuk mengatasi wabah ya sekarang ya, kita doakan dan turut berduka gitu. Tapi saya sih penasaran, Tiongkok pasti punya rilis ilmiah, rilis yang memang bisa yang mereka punya sebenarnya virus ini awalnya dari mana sih kan gitu. Karena menurut saya ya Tiongkok itu betul-betul mengaplikasikan teori panoptikon. Teori panoptikon itu teori yang ditemukan oleh salah satu arsitek dulu untuk mengefektifkan bagaimana kinerja penjara itu bekerja untuk bisa efisien, yaitu dilihat dari atas kan, baik itu dari menara ataupun apa. Nah, seiring perkembangannya zaman dimodifikasilah teori itu jadi teori dengan menggunakan kamera CCTV pemantau lah kira-kira, agar masyarakat ini cenderung merasa terus diawasi. Jadi mereka itu cenderung untuk berbuat teratur dan tertib. Tapi sisi lain di zaman sekarang ya alat ini CCTV ini juga dikombinasikan dengan berbagai macam teknologi kayak big data, lalu juga artificial intelligence. Nah, Tiongkok ini yang saya alami di sana itu CCTV-nya banyak banget gitu. Kental. Iya, banyak banget. Dan kalau kita lihat di YouTube ada sedikit julukannya itu The God Eye. Jadi memang disebutnya mata Tuhan kan gitu. Jadi di situ tuh betul-betul orang jalan itu bisa ke scan, oh ini si orang ini namanya ini, usia ini, dia tinggalnya di sini, dia mau kemana, terus latar belakangnya dia apa, siapa, itu ke monitor semua. Makanya kayaknya sih pasti termonitor gitu semua aktivitas termasuk awal mula virus ini ya. Mungkin kita tunggu aja, harapan saya mungkin semoga aja ada resmi dari Tiongkok. Kalau sekarang ya kita harus dukung dulu mereka lah untuk mengatasi virus ini gitu. Jangan dulu disangkut pautkan, dijustifikasi dengan yang lain-lain dengan gitu. konspirasi gitu ya betul. Berarti harapannya dari Kang Her ini bahwa
pemerintah Tiongkok mampu memberikan rilis secara ilmiah Ya. yang dipublikasikan bahwa asal muasal virus corona ini atau COVID-19 ini dari mana sih? Ya, dari mana sih gitu, Seperti betul. itu ya. Oke, teman-teman pecinta dialektika, demikian tadi perbincangan kita dengan Kang Ahyar, Ya. salah satu mahasiswa doktoral Tianjin Terima kasih. University terkait dengan virus corona. Ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan saran dan juga kritikan, silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa like juga subscribe. Bagikan link video ini ke teman-teman supaya teman-teman menambahkan wawasan dan terinspirasi. Salam dialektika. Salam dialektika. Audio Jungle.